Materi kita masuk pada bab yang ke-13 terkait tentang keutamaan puasa. Al-babus salisa asyara fi fadilatis shaumi. Bab yang ke-13 menerangkan tentang keutamaan puasa. Wa anil Hasan, ada satu hadis riwayat daripada Sayyidina Hasan. An Abi Hurairah, datang dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun minan nari. Artinya puasa itu merupakan benteng pertahanan dari api neraka. Malam yuhrikhu, selama benteng itu tidak dirusak. Jadi puasa merupakan benteng pertahanan dari neraka. Jadi orang kalau berpuasa mudah-mudahan dia udah dibentengin dari api neraka. Artinya dibentengin, dia dijaga, dipelihara, sehingga insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Itu fungsi puasa begitu. Tapi ya ada syaratnya. Selama tidak ada yang menghancurkannya. Kalau bentengnya dihancurkan, ya nggak bisa. Ya, ini selama tidak dihancurkan. Wa ma yukhrikuhu, kemudian para sahabat nanya, apa penyebab yang bisa merusak dan menghancurkan benteng tersebut? Qala bi kadzibatin au bi ghibatin, yaitu dengan berbohong dan ghibah. Ada orang puasa sih puasa, cuma bohong jalan terus. Ya ini nggak ada artinya. Artinya pahala puasa itu bisa batal, nggak dapat apa-apa. Atau ada orang puasa, tapi selama puasa ghibah. Artinya ghibah itu menceritakan keaiban orang lain, kejelekan orang lain diceritain aja, padahal dia lagi puasa. Nah itu berarti sama aja bentengnya udah dirusak, dibobol. Ya. Nah makanya tolonglah kalau kita lagi berpuasa, apakah itu puasa wajib ataukah itu puasa sunnah? Satu, jangan berbohong. Dua, jangan ghibah. Emang ini paling gampang ini. Bohong apalagi sebagai pedagang. Ya pagi-pagi udah ke impres, ya lagi puasa. Barang dagang ditawar, selosinnya berapa? Dibilang 200.000. Ya 200.000 ditawar ya. Ditawar 200.000. Kata yang punya barang itu, belinya aja kagak dapet. Padahal belinya cuma 100.000. Bohong gak kira-kira? Bohong. Lagi puasa bohong. Ya. Jangan. Kalau ditawar 200.000 jangan bilang kata belinya gak dapet. Untungnya kagak gede. Gitu. Ya. Iya. Mohon maaf kalau saya kasih 200.000, saya untungnya belum gede banget. Saya mau pergi haji itu gitu. Ya. Ini tambahin dah 300.000. Itu jangan dibilang belinya kagak dapat, padahal dibeli 100.000. Ya, belinya 100.000, tapi ditawar 200.000 dibilang belinya nggak dapat. Jangan. Jadi kita bicara ya jangan berbohong. Ya kalau memang kita kagak mau jual tuh, ya jangan bilang berbohong, jangan. Ya bilang aja ya kalau 200.000 saya belum jual. Ya silahkan dah 250.000. Nah, apalagi pakai wallahi demi Allah, ya ini barang, ya saya belinya nggak dapat, ya akhirnya dipercaya, wadah pakai wallahi, ya udah dah 250.000, nah begitu jual lah, ya nggak boleh tuh bapak saudara ya, ya jadi artinya lagi puasa bohong, itu sama aja benteng pertahanannya tuh dijebol. Atau ghibah, ini ghibah juga termasuk perbuatan paling gampang. Menceritakan keaiban orang, cerita-cerita ngobrol-ngobrol. Lama-lama keaiban orang diceritain. Nah itu juga jangan tuh. Kita bilang dah, mohon maaf, ini so'im, saya lagi puasa. Ya udah kita ngomong yang lain aja. Jangan cerita. Ada yang bilang, emang di bener nih saya ngomong kagak bohong. Iya emang begitu, keaiban orang bener kita ceritain, kagak boleh. Itu namanya ghibah. Kalau orang lain kagak punya keaiban kita ceritain, bukan ghibah, fitnah. Berarti kita udah fitnah. Ya, orang lain kagak begitu kita ceritain, begitu fitnah.
wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tuh, kan membunuh itu udah Masya Allah kejam banget, tapi fitnah lebih kejam lagi. Ya, jadi kalau ada yang bilang, emang benar Ustaz saya ceritain apa adanya. Iya, nggak boleh. Ya, begitu. Itu namanya keaiban orang kita ceritain kagak boleh. Emang dia begitu tuh, tetap kita nggak boleh ceritain. Ya, kalau kita lagi puasa, itu bentengnya berarti kita udah rusak. Ya, padahal tadi bentengnya apa? Ya, bisa memberikan keamanan dari api neraka dengan sebab berpuasa. Tapi selama benteng itu tidak dihancurkan. Nah, yang menghancurkan, ya itu kata Nabi 2. 1 bohong, 2 ghibah. Al-babur rabi'a asyara fi fadilatil faraidi, bab yang ke-14 menerangkan tentang fadilah salat fardu. Ini al-babur rabi'a, dibacanya rabi'a bukan rabi'u, sebab rabi'a asyara itu namanya tarkib ta'dadi mabniun alal fathi la mahallahu minal i'rab. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu begitu. Dia termasuk kalimat yang mabni. Jadi walaupun dia ya mubtada, walaupun dia jadi khobar, dia jadi fa'il, tetap dia wajib dibaca fathah. Ya, karena memang dia adalah tarkib ta'dadi mabni alal fathah. Dari mulai tadi 13, 14 sampai 19 bacanya al-babus salisa asyara, al-babur rabi'a asyara, al-babul khamisa asyara, al-babus sadisa asyara. Semuanya dibaca fathah. Dia termasuk mabni alal fathah. Ya, itu termasuk tarkib ta'dadi. Ya, dari salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Nah, itu semuanya tarkib ta'dadi mabni alal fathah. Jadi nggak boleh dibaca tis'atu asyara, nggak boleh. Tis'ati asyara nggak boleh. Udah pokoknya ada apa aja bacanya tis'ata asyara. Sama niata asyara. Ada pi sama niata asyara. Itu begitu. Ya, di mabni alal fathi namanya. Jadi bab yang ke-14 menerangkan tentang fadilah salat wajib. Faraid itu ya salat yang wajib. Minas salati, yaitu dari salat kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Wa ghairiha dan lainnya. Ya, amal-amal itu ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah. Salat ada salat fardu itu hanya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang lainnya salat sunnah hukumnya. Qala Abdullah as-Sahabi, berkata Imam Abdullah as-Sahabi Ibnu Ghassan fi jawabi su'ali Munina ibni Abdul Masih Ar-Rahib, di dalam menjawab pertanyaan Munina. Munina itu nama orang. Ya, namanya Munina bin Abdul Masih Ar-Rahib. Rahib itu seorang pendeta. Ya, jadi ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Munina bin Abdul Masih, seorang pendeta dia. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita bersabda, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu merupakan sarana komunikasi antara hambanya manusia dan antara Tuhannya Allah. Jadi orang kalau lagi salat itu kita lagi berkomunikasi. Ya, makanya kita kalau lagi salat ya harus fokus karena kita lagi berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya silah. Ya, berkomunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Lebih-lebih saat sujud. Jadi kita sholat sedang berkomunikasi dengan Allah. Apalagi pada saat sujud itu posisinya adalah saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak, Saudara, orang kalau sholat nggak boleh bicara, ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh, batal. Kenapa? Karena memang kita lagi berkomunikasi sama Allah, nggak boleh ada yang ganggu. Ya, kondisi kita sedang berkomunikasi dengan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia bilang silah bainal abdi wa rabbih. Itu komunikasi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Udah pokoknya kita kalau udah Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Yang tadinya dibolehkan kalau udah takbiratul ihram haram semuanya. Ngobrol tadinya boleh, makan tadinya boleh, minum tadinya boleh, bergerak-gerak lebih dari 3 kali tadinya boleh. Nah pas dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah berarti semuanya diharamkan. Nggak boleh lagi. Ya dibolehkan. Nanti udah salam baru boleh lagi. Ya, itu namanya saat-saat kita sedang berkomunikasi. Apapun yang tidak terkait dengan sholat itu diharamkan. Tidak dibolehkan. Itu begitu Bapak Saudara. Sampai bergerak lebih dari 3 kali nggak boleh juga. Ya, haram hukumnya. Karena memang posisi saat itu dia sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha ijabatud du'ai, di dalam salat itu doa diijabah, diterima. Wa qabul a'mali, dan amal-amalan diterima. Wa barakatun fi rizki, rezeki diberikan keberkahan. Wa rahatun fil abdani, dan satu bentuk peristirahatan dalam badan. Badan terasa enak, nyaman. Orang kalau lagi sholat enak bener. Ya, rasa pusing, rasa sumpek, rasa enggak enak itu akan hilang dengan sholat. Rohatul abdan. Jadi badan itu terasa enak. Ya, makanya kalau kita lagi sumpek, lagi apa, ambil air wudhu, ya sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah kasih rohah, ada rasa kesenangan tersendiri. Ya, itu begitu. Sholat itu fungsinya Masya Allah sangat banyak sekali. Nah di antaranya rohah fil abdan, bisa memberikan kesenangan ya dalam badan kita. Makanya orang-orang baik begitu Pak. Kalau dia lagi sumpah lagi apa, ya bukan kebar, bukan. Ambil air wudhu, dia sholat. Itu obatnya. Obatnya begitu. Belum sholat aja kita, kalau udah wudhu udah terasa enak. Kita baru ambil air wudhu aja. Masya Allah udah terasa enak, adem rasanya. Apalagi kalau kita habis wudhu, ya kita tempatnya di AC. Ya, ruang AC. Adem rasanya. Ya, betul ya? Iya. Ya Allah. Itu orang kalau udah wudhu udah enak. Sholat. Itu habis sholat rasanya enak. Rasanya plong rasanya. Tuh, rohah namanya. Rohah. Wasatrun bainahu wa bainan nari, dan sebagai penutup antaranya dan antara api neraka. Tuh. Jadi mudah-mudahan kita ada satirnya dengan sholat, itu nanti penutup ya antara kita dengan api neraka. Wasiqalun fil mizani, bahkan sholat fungsinya itu bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Sikol itu artinya ya memberatkan. Jadi nanti timbangan itu akan berat ya dengan sholat. Tentunya timbangan amal kebaikan. Wajawazun alas sirati, kemudian bisa ya melancarkan pada saat berjembat di sirat. Jadi kalau dia berjembat tuh jawaz, jadi cepat sampainya, enak banget, lancar, yaitu dengan sebab sholat. Wa miftahul jannati, dan merupakan anak kunci daripada sorga. Jadi nanti ya sorga terbuka karena dengan sholat udah ada kuncinya. Ya, jadi udah miftahul jannah. Ya, apa miftahul jannah? Ya, kuncinya sorga. Summa qala Abdullah, kemudian berkata Imam Abdullah, was-salatu jami'atun, salat yaitu jami'ah, merupakan kumpulan li jami'it ta'ati, bagi semua bentuk-bentuk ketaatan. Bahkan Imam Abdullah bilang salat itu merupakan kumpulan dari berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan ada di dalam salat. Apa aja ada di dalam salat. Famin jumlahnya, di antara jumlahnya apa? Al jihadu, jihad ada di dalam salat. Kan jihad itu termasuk perbuatan ketaatan kepada Allah. Itu ternyata jihad ada di dalam salat. Ya Bapak ya. Jadi kalau kita lagi sholat berarti kita sedang melakukan jihad. Jihad apa?
fa innal musalliya, maka orang yang sholat yujahidu, berarti dia sedang berjuang, ya sedang berjihad melawan aduwaini, dua musuhnya. Ada dua musuh yang sedang dia lawan, makanya dia lagi jihad. Nah, musuh yang pertama apa? Nafsahu, nafsunya yang ada dalam dirinya. Yang kedua wasyaitana, dan setan. Jadi dua musuh yang sangat berat itu lagi dia lawan. Makanya orang sholat lagi berjihad. Ya, musuh yang pertama nafsunya sendiri. Ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu ya memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua apa? Setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Tuh, jadi dua tuh musuh kita. Satu hawa nafsu, dua setan. Udah itu aja. Jangan tambah lagi musuh dah. Ya, musuh kita dua udah banyak banget itu. Ya, yang lain teman semuanya. Ya, ini teman, ini teman, ini teman gitu. Jadi kata Tarzan, ini musuh, ini musuh, ini musuh. Enggak, kalau kata Tarzan ini teman, ini teman, ini teman. Ikan teman kagak dimakan. Iya. Ayam teman kagak dimakan. Iya. Jadi Tarzan susah suruh makan, temennya semua. Iya. Kalau kita mah kita makan aja, ayam makan. Iya. Kasih ikan makan, kasih ini makan, ini makan. Iya. Kalau Tarzan ini teman, ini teman. Ya. Enggak ada yang dimakan temennya semuanya. Jadi musuh kita hanya dua. Pertama ya hawa nafsu, yang kedua setan. Tuh gitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi cukup, makanya orang lagi sholat berarti dia lagi berjihad. Ya, orang sholat lagi berjihad berarti. Jihad itu dia. Ya, berarti ibadah sholat ada juga di situ jihad. Kemudian yang kedua, papis sholati as-saumu, pada waktu lagi sholat ada puasa. Kita lagi sholat. Puasa enggak? Puasa. Boleh enggak makan? Enggak boleh. Boleh enggak minum? Enggak boleh. Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, ambil air, minum. Boleh? Enggak boleh. Batal. Ya. Ada orang lagi sholat makan, enggak boleh juga. Bahkan jangankan makan sepiring, bekas nasi yang ada di mulutnya lagi sholat, kemudian ditelan, walaupun satu butir, batal enggak? Batal, itu namanya makan juga. Ya, kan orang puasa begitu juga, nggak boleh. Berarti ya kalau orang sholat pasti puasa. Maksudnya? Nggak apa-apa. Iya. Di berkumur-kumur gitu. Iya. Nah air ludah juga ditelan nggak apa-apa. Ya kan air ludah memang ada terus di mulut kita. Susah. Ya, masa ada air ludah dikit kita ya harus meludah, nggak apa-apa. Orang puasa juga nggak apa-apa. Ya, nelen ludahnya sendiri. Ya, selama ludah itu tidak bercampur dengan yang lain, masih murni. Ya, jangan orang puasa dikit-dikit meludah. Lu ngapain? Gue lagi puasa. Nah, jadi nggak begitu juga. Jadi biasa aja, biasa. Jadi ludah yang ada di mulut kita telan nggak apa-apa, karena memang susah. Iya, kan selalu ada emang basah terus. Ya, kita telan nggak apa-apa, nggak membatalkan. Jadi di dalam sholat ada ibadah puasa. Ya, itu dua udah ya. Tadi apa pertama? Jihad. Ya, kemudian di dalam sholat ada puasa. Fa innal musalliya, maka sesungguhnya orang yang sholat la yaqulu wa la yashrabu, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Orang kalau lagi sholat nggak boleh makan, saudara, nggak boleh minum, lagi puasa. Wazadat alas siyami, dan tambah di atas puasa bimunajati rabbihi, dia juga sedang munajat kepada Tuhannya. Tuh, bahkan ditambahin lagi, bukan sekedar nggak makan nggak minum aja lagi sholat, dia lagi munajat kepada Allah. Wafis sholati al hajju, di dalam sholat juga ada ibadah haji. Di dalam sholat juga ada ibadah haji. Maksudnya bagaimana? Wahwa, yang dimaksud haji al qasdu ila baitillah, bermaksud ke Baitullah.
wal musolli, dan orang yang lagi sholat, qasdu rabbil baiti, itu punya maksud yaitu ke Ka'bah, rumahnya Allah. Mana buktinya? Itu kalau kita mau sholat harus menghadap ke kiblat. Berarti kita udah mengarahkan pandangan kita ke kiblat. Kiblat kita apa? Ka'bah. Ada enggak ya orang sholat kagak menghadap kiblat? Enggak ada, enggak boleh. Nih arah kiblatnya ke sana kan ya? Ya. Sekarang kita sholat, ya madhab sana. Allahu Akbar. Boleh enggak? Enggak boleh, ditegur sama pengurus. Bapak mohon maaf, kiblat ke sana kiblat. Nah begitu. Iya kan? Gitu. Berarti sholat juga di situ ada haji. Ya, haji itu bermaksud ke Ka'bah. Itu namanya haji. Nah kita waktu sholat udah otomatis punya maksud tujuan. Ya, dan itu merupakan satu syarat. Istiqbalul kiblah. Harus menghadap ke arah kiblat. Berarti udah kaitannya dengan haji itu kalau Ka'bah. Ya, jadi kalau udah kaitannya dengan bermaksud ke Ka'bah, itu berarti udah melaksanakan haji. Tuh, jadi udah 3 ada. Ada jihad, ada puasa, ada haji. Wazadat, bahkan sholat itu tambah alal haji, ya kebanding daripada haji, bikurbihi, dengan dekatnya, yaitu orang tadi kepada Allah, min malakuti rabbi, dari alam malakutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, jami'ul mubtarodati, semua hal-hal yang diwajibkan, ibtarodahallahu ta'ala, yang Allah telah wajibkannya, fil ardi, di dalam permukaan bumi ini, illas sholat, kecuali sholat. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, itu perintahnya semuanya adanya di bumi, kecuali sholat. Kalau sholat diperintahkannya di mana? Di atas langit. Karena Nabi pada saat itu diperintahkan untuk apa? Isra Mi'raj. Hasil Isra Mi'raj dapat perintah apa? Sholat. Makanya perintah sholat adanya di mana? Di langit. Itu lebih tinggi sholat. Kalau haji cukup Allah turunkan malaikat Jibril membawa surah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup haji, ayatnya begitu aja. Ya, kewajiban haji, al hajju asyhurum ma'lumat. Cukup malaikat Jibril datang membawa ayat terkait tentang kewajiban haji kepada Nabi Muhammad. Udah begitu. Puasa sama juga. Malaikat Jibril datang menurunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Cukup begitu aja. Itu puasa kewajiban. Zakat sama. Zakat Allah turunkan malaikat Jibril suruh menyampaikan ayat, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Selesai udah. Ya. Tapi sholat enggak dibilang aqimus sholat, tapi Allah panggil Nabi Muhammad mengadakan satu peristiwa yang sangat istimewa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, ya, jadi Nabi Muhammad naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul A'la, ke Mustawa, bahkan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat termasuk umatnya 50 waktu. 50 bukan 5. Tapi setelah itu Rasulullah pulang, ya, ketemu, ya, dengan Nabi Allah Musa. Di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, nggak ditanya apa-apa. Ya, di langit yang ke-6 ditanya, ya Muhammad, apa yang diwajibkan Allah untuk kamu dan umatmu? Cuma sholat 50 waktu, gitu. Ya. 50 waktu kecil buat Nabi Muhammad, ya.
Dibawa pulang udah. Tapi kata Nabi Musa, wahai saudaraku, 50 waktu umatmu kagak kuat. Ya. Umatmu gak kuat nih, saya pengalaman. Nabi Allah Musa udah pengalaman. Ngadepin Bani Israel bandel-bandel. Ya, susah diaturnya. Ini umat Nabi Muhammad, umatmu itu kecil-kecil. Ya, nggak mampu sholat 50 waktu. Seandainya kamu bawa juga, antar kita kagak ngapa-ngapain, sholat mulu, nggak bisa mancing, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Sholat mulu udah. Alhamdulillah Nabi Muhammad tuh denger ya pengalaman saudaranya yang duluan, Nabi Allah Musa. Ya, kalau begitu saya balik lagi ngadep lagi sama Allah, balik lagi. Ya Allah, kurangin dong, ringanin. 50 waktu nggak kuat umat saya. Ya udah, 45. Tuh, 45. Turun lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, 45 nggak kuat, minta kurangin lagi. Terus menerus berdialog sama Nabi Musa sampai 9 kali. Nabi bolak-balik minta dikurangin sama Allah. Yang dari 50 akhirnya jadi 10, tinggal 5. 5 turun lagi ke Nabi Musa, tinggal 5. Kata Nabi Musa, kagak kuat juga. Ya. Tapi kata Nabi, ya kalau udah 5 kayaknya udah dah. Saya udah malu dah minta dispensasi mulu. Tuh begitu. Ternyata bener 5 waktu nggak semuanya ngerjain ya kan? Iya, nggak semuanya ngerjain. Ya Allah, itulah yang namanya sholat begitu istimewa. Ya, jadi diperintahkannya bukan di bumi, tetapi diperintahkan di mana? Di langit. Paham ya Bapak Saudara ya? Itu yang dimaksud ibtaradallahu ta'ala fil ardi. Ya Allah itu perintahkan segala bentuk kewajiban-kewajiban hanya di bumi. Illas sholata, kecuali sholat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ibtaradaha, mewajibkan itu sholat fis samai, di langit. Masya Allah, sholat ya begitu istimewa. Wa ana baina yadaihi, dan saya ada di hadapannya. Itu kata Nabi begitu, saya ada di hadapan Allah, berdialog dengan Allah. Ya, itu seperti itu. Makanya kita kalau lagi tasawuf akhir tuh, itu sama aja kita sedang bercakap-cakap. Dulu asalnya percakapan Allah dengan ya Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu Nabi Muhammad. Terus Allah bilang, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Nabi nggak mau disebut Nabi doang. Dia bilang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru semuanya bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dialog. Ya, jadi kalau kita lagi baca tasawuf, kita ingat dialog Nabi dengan Allah. Ya. Tuh at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi enggak mau disebut sendiri. Nabi ingat sama yang lain. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Hamba-hamba yang soleh juga perlu diingetin. Tuh makanya Nabi, Masya Allah, ingat terus sama umatnya. Ya, nih kadang-kadang orang ya sebelum jadi minta apa? Minta dukungan dari rakyat. Minta dukungan dari rakyat. Udah jadi lupa sama rakyat. Coba dah. Ya sebentar lagi juga nih banyak lagi orang-orang yang pengen duduk di anggota dewan. Pada deket ntar sama pengurus masjid juga deket. Ya, Ustaz mau karpet, dia ditanyain. Iya, begitu. Pas udah jadi lupa udah. Ya, kadang-kadang kagak jadi karpetnya diambil lagi. Iya, diambil lagi tuh karpetnya. Jadi begitu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad disalamin sama Allah. Iya. Dia enggak mau sendiri. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi bilang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu begitu, saudara. Ya, makanya kalau kita udah di atas, jangan lupa main coko. Ya, kenal coko? Panjat pinang. Ya, panjat pinang. Ya, dia minta bantuan, nginjok-nginjok. Ya, teman-temannya, kepalanya diinjok juga. Ya, udah di atas, jangan lupa petik bagi yang tadi.
Ya, jangan televisi buat dia, motor buat dia, ya, mobilnya buat dia juga. Nah, yang diinjek-injek dilupa udah. Ya, bagi sama mestinya. Karena dia bisa naik ke atas karena nginjek-injek temennya. Tuh begitu. Cakep nggak begitu? Cakep, bagi-bagi. Ya, bagi-bagi semuanya. Ya, ini Rasulullah ngajarin seperti itu. Wa makna rab'il aidi, dan artinya mengangkat tangan. Ini maknanya sangat indah nih, saudara, kalau kita perhatiin dalam hadis ini. Makna ngangkat tangan, kita kalau sholat ngangkat tangan nggak? Angkat tangan. Takbiratul ihram nih, coba lihat. Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan yang paling bagus begini. Pada saat kita udah siap, ya kita angkat tangan, udah sampai sini baru bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dari sini. Allah, jangan begitu. Tapi gini. Allahu Akbar. Ini nih. Ya, sampai sini nih. Jangan terlalu tinggi. Ketinggian. Ya, tinggian. Iya. Jadi Allah. Jangan begini juga. Jadi diarahkan ke kiblat. Allahu Akbar. Nah itu kita angkat tangan pada saat takbiratul ihram. Apa maknanya? Ya, kita ngangkat tangan pada saat sholat ditakbir, pada saat takbir. Annal abda, bahwa manusia gharikun fi biharil khotoya wal maksiati, bahwa manusia itu tenggelam dalam lautan dosa dan kesalahan, maksiat. Ternyata kita tuh katanya ya tenggelam dalam kesalahan dan maksiat. Fayar pa'uyadaihi, maka diangkat dua tangannya. Ka'annahu yaqulu, seakan-akan dia berkata, ya Rabbah, wahai Tuhanku, khuz biyadayya, ambil dua tangan saya. Fa inni gharikun fi biharil khotoya, maka sesungguhnya saya sudah tenggelam dalam lautan kesalahan, wal maksiyah, dan maksiat. Haribun minka, lari dari kamu, ilaika, menuju kamu. Tuh begitu. Jadi ketika kita ngangkat tangan, kita minta diselamatkan sama Allah. Angkat nih, kita ini udah tenggelam dalam dosa, dalam perbuatan maksiat. Sehingga kita angkat tangan kita minta supaya diselamatkan sama Allah. Orang kalau tenggelam kan begitu. Tolong, tolong. Begitu ya? Bukan kakinya kan yang diangkat. Iya, tangannya yang diangkat. Iya, tangannya diangkat. Kita ngangkat tangan. Minta bantuan sama Allah. Karena kita tenggelam dalam lautan dosa, dalam lautan maksiat, dalam lautan ya kesalahan. Sehingga kita angkat tangan kita, minta diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya begitu ya, Bapak Saudara. Wa maknal qiraati, kemudian makna qiraah, kita baca. Ya kan ada yang kita baca tuh qiraat, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Itu apa? Itabun bainal abdi wa rabbih. Itu merupakan salah satu bentuk dialog. Ya, kritikan itab itu kan artinya kritikan antara manusia dengan Tuhannya. Tuh kita baca. Ya Allah, itu bacaan-bacaan itu punya makna semuanya. Makanya nanti ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau rukun qauli terkait tentang bacaan. Kalau rukun fi'li terkait dengan perbuatan. Ya, jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li di dalam sholat. Bahkan ada lagi rukun qalbi, niat. Ya, jadi pada saat kita bilang Allahu Akbar, ada niat. Saya sholat apa? Fardu isya. Nah itu niat namanya qasad ta'arud ta'yin. Ya, jadi rukun qalbi. Nah kalau baca Fatihah itu namanya rukun qauli. Kita ngucapin ya Al-Fatihah. Nah kalau kita berdiri, kita ruku, kita sujud, itu namanya rukun fi'li, bentuk perbuatan. Kemudian wa makna ruku'i, bermula makna ruku ka'annal musalliya, seakan-akan orang yang sholat yaqulu, berkata pada saat lagi ruku nih, seakan-akan orang sholat bilangnya begini, ana abduka, saya hamba engkau ya Allah, wa qad madatu yadayya ilaika, saya sudah panjangkan tangan saya kepada engkau ya Allah. Itu begitu. Wa makna rafi, dan maknanya bangun,
minar ruku'i dari ruku, ma'a qauli rabbana lakal ham. Kita baca rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Kan kalau kita baca tuh, ya kalau bangun dari ruku kita bilang sami Allahu liman hamidah. Imam baca begitu. Makmum juga bacanya begitu juga. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita baca Rabbana lakal ham. Boleh juga Rabbana walakal ham. Boleh pakai waw, boleh nggak pakai waw. Kalau saudara biasa bacanya apa? Rabbana lakal hamdu, ya udah nggak apa-apa. Ada lagi yang baca Rabbana walakal hamdu. Tapi sebelum baca Rabbana walakal hamdu, kita disunahkan baca juga Sami Allahu liman hamidah, sama seperti apa yang dibaca oleh imam. Ini kadang-kadang enggak jamaah. Kata imam, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Mentang-mentang baru pulang dari Mekah. Ya. Beda. Kalau ditahu ilmunya enggak tuh. Ini kita ngaji makanya. Ya, jadi kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita sebagai makmum sunnah juga ngikutin imam. Berarti bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, habis baca Sami Allahu liman hamidah, baru baca Rabbana walakal ham. Atau Rabbana lakal hamdu, terusin mil as-samawati dan seterusnya. Ya, paham ya Bapak ya? Nah, seperti itu. Ini kadang-kadang kita kan ikut-ikutan mulu. Ya. Baru pulang umroh atau udah pulang haji, ya, salat di Al-Muharramah dah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Yang sampingnya, wah udah beda nih. Udah beda. Ya. Nah, kalau kita ngaji, nanti kita tahu. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, ini terdapat dalam kitab-kitab fikih, di antara kitab Al-Azkarun Nawawi, kitab Tausih dan lain-lainnya. Itu kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum diperintahkan juga sama baca Sami Allahu liman hamidah, sama seperti dia baca takbir Allahu Akbar, maka makmum apa? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga Sami Allahu liman hamidah. Tuh begitu. Ya. Nah, baru baca Rabbana walakal hamdunya. Ya, setelah baca Sami Allahu liman hamidah. Jadi dibilang begitu. Ya, jadi pada saat dia mengangkat ya dari ruku, nah dibilang Rabbana lakal hamdu. Tolabal itqa, dia minta supaya dimerdekakan minaz zunubi, dibebaskan dari dosa-dosa. Faka'annallaha yaqulu, maka seakan Allah bilang aznabta, engkau banyak dosa. Fayaqulul abdu, maka berkata hamba, ana abduka, saya hamba engkau. Wa yaqulullahu, dan berkata Allah, qad a'taqtuka minaz zunubi, sungguh saya sudah bebaskan kamu dari segala bentuk-bentuk dosa. Tuh, jadi makanya manusia kalau habis sholat bersih, nggak punya dosa sama sekali. Karena memang itu tuh filosofinya begitu dari awal, dari mulai takbiratul ihram diangkat tangan, tuh karena memang dia tenggelam dalam lautan dosa. Ya, jadi akhirnya diampunkan, dibebaskan dari segala dosa. Itu makna-makna filosofinya kita harus tahu seperti itu. Wa makna sajdatil ula, bermula makna sujud yang pertama, wa wad'ul jabhati, dan meletakkan jabhahnya. Jabhah ini nih, kalau kata orang kampung jidat, kalau orang yang bukan orang kampung, orang kota namanya apa? Kening. Maunya kening apa jidat? Jidat aja enakan, ya. Nah, jadi wa wad'ul jabhati, meletakkan jidatnya. Tuh gitu. Alal ardi, di atas permukaan bumi. Ini jidat ditaruh di atas permukaan bumi. Itu sujud kan begitu ya? Meletakkan jidat kita di atas permukaan bumi. Makanya nih jidat jangan ketutup nih. Kalau pakai peci ini jangan begini nih. Nih, ini pakai peci yang kagak bener ini. Ya. Ini kalau pakai peci begini waktu sujud nggak sah. Ya, jadi di atasin. Nah, gitu. Kan pakai peci macam-macam. Ya, ada yang model begitu. Ya, itu tukang jengkol. Ya, biasanya. Gitu. Jadi kalau mau sholat ya begini nih, ya. Jadi ininya kelihatan nih, jabahnya kelihatan.
Sehingga kita sujud, letakkan tu jabhah. Makanya kata Nabi, umirtu an as'uja ala sab'ati a'zum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya perintahkan kamu kalau sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, di antaranya jabhah. Jabhah. Ya, 2 tangan. 2 dengkul. Ya, atau 2 lutut. Kita pegang dengkul aja dah. Ya, 2 dengkul. Ya, nah kemudian sama 2 telapak kaki. Jadi pas 2, 2, 4, 2, 6. Sama ini 1. Berapa jadinya? 7. Jadi sujud yang benar Bapak Saudara. Ya, kata Nabi, kalau kamu sujud jangan seperti burung matok. Allahu Akbar. Nah, nggak benar itu. Sujud, tempelkan jabahnya lama sampai tumakninah, baru bangun. Nah, seperti itu. Jadi tangannya yang benar. Saya mohon maaf, saya contohin. Ya. Jadi kalau orang sujud, kita seandainya dari berdiri, ini nih yang paling pertama kita taruh dengkulnya dulu. Loh, dengkul. Baru baru jabhah. Begitu. Jangan begini, jangan. Nah. Ada enggak yang sujud begitu? Jangan. Ya, enggak boleh begini nih. Enggak boleh begini sujud. Ini enggak benar. Ya. Jadi, nih, diangkat. Nah, begitu. Ininya juga nih harus diarahkan ke kiblat. Jangan diangkat, tapi diarahkan ke kiblat. Jadi kata Nabi, saya perintahkan kamu untuk sujud di atas 7 anggota sujudnya. Ya, pertama jabhah, 2 tangan, ini 2 dengkul sama telapak kaki. Nah, jadi kalau kita dari berdiri, maka yang pertama kali disunnahkan naruh ini dulu. Baru ini. Baru jabhahnya. Kadang-kadang ada orang tangan dulu. Allah. Nah, iya. Jangan. Iya. Ya, kecuali uzur. Bagi orang-orang tertentu yang uzur boleh. Ya, ini kita bicara yang normal. Ya, bicara yang normal. Ya, jadi ya terkait dengan makna sujud begitu. Ya, diletakkan jabahnya alal ardi, seakan-akan ya dibilang bebaskan saya ya dari segala dosa. Kata Allah sudah bebaskan. Ya. Wa makna sajdatil ula, dan bermula makna sujud yang pertama, wa wad'ul jabhati, dan meletakkan ya jidatnya alal ardi, ke atas permukaan bumi. Ya, ka'annal abda, seakan-akan tu manusia, yaqulu, berkata, minha khalaqtani, dari ya sinilah, maksudnya minha minat turab tuh. Kan kita tempelkan jabah kita kemana? Ke tanah. Cuma karena tanahnya sekarang udah ada karpetnya, di karpet. Nah, seperti itu. Khalaqtani, dari sinilah engkau ciptakan saya. Tuh, jadi kita diciptakan dari tanah. Ya. Asalnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari berbagai jenis tanah Allah ciptakan Adam. Makanya manusia nanti macam-macam. Itu kalau kita lihat di Mekah aja, Bapak yang udah pergi haji, pergi umroh, itu minimal warna-warna kulit banyak nggak di sana? Banyak. Ada yang hitam banget dah. Benar, itu hitam. Yang kelihatan putih giginya doang. Iya. Ada yang bersih banget dah. Kayak orang Turki itu kan, Masya Allah, kemerah-merahan ada. Nah, kalau kita orang Asia, orang Indonesia, itu warna kulitnya apa? Ya, sawo mateng. Bagus sawo mateng, bukan sawo mentah. Ya, itu sawo mateng. Ya, sawo mateng manis, ya kan? Makanya orang Indonesia bilang sawo mateng, manis-manis. Ya. Nah, begitu. Ya, jadi memang warna kulit beda-beda. Kenapa? Karena Allah ciptakan Nabi Adam dari berbagai jenis warna tanah. Tuh, begitu. Jadi dari situ kita diciptakan. Ya, minha khalaqtani. Ya. Wa makna rab'i minhu, dan makna mengangkat dari sujud yang pertama, ka'annahu yaqulu, seakan-akan
orang itu berkata, minha akhrajtani, dari tanah juga engkau keluarkan saya. Tuh. Jadi nanti kita diciptakan dari situ. Nah kemudian kita nanti akan dipindahkan ya dari situ. Ya, wa makna sajdatisannya, dan makna sajud yang kedua, ka'annal abda yaqulu, seakan-akan manusia itu berkata, wa fiha tu'iduni, dan juga di tempat tanah itulah kau kembalikan saya. Jadi dari tanah dia hidup, kemudian dia akan kembali lagi ke tanah. Itu makna filosofinya. Pada saat kita lagi sujud, kenapa sujudnya 2 kali? Sujud yang pertama itu berarti kita diciptakan dari tanah. Pada saat kita mengangkat berarti kita mengalami kehidupan. Nah kita sujud lagi, kembaliin lagi ke tanah. Ya, jadi dari situ kita diciptakan, dan dari situ juga kita dikembalikan. Makanya rata-rata orang nanti akan dikembalikan ke tanah lagi. Ya, jadi karena memang kita ya itu diciptakan dari tanah. Sehingga ketika meninggal dunia dikubur. Ya, masuk lagi. Ya, namanya juga apa? Alam kubur. Walaupun dia nggak dikuburin, misalnya matinya nggak dikuburin, ya tetap adanya di alam kubur juga. Sama alam kubur. Kembali ke tanah juga. Dan nanti dia akan dibangkitkan kembali. Yang disebut dengan yaumul ba'si, di mana manusia akan dibangkitkan kembali. Ya, pada saat dibangkitkan itu nanti Allah akan kembalikan ruh-ruhnya ke jasadnya masing-masing. Dan itu dengan kekuasaan Allah tidak akan tertukar ruh-ruh tersebut. Kan orang miliaran tuh Bapak Saudara. Dari Nabi Adam sampai saat ini yang udah meninggal. Kemudian dibangkitkan lagi ruhnya, disimpan sama Allah. Nggak akan hancur. Tapi badannya yang hancur. Tapi nanti dikembalikan. Kembali sempurna. Dan ruhnya itu akan masuk ke jasadnya masing-masing. Dan tidak akan tertukar itu ruhnya. Itu namanya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan bilang, "Wah, ruh saya ketukar sama ruh dia." Enggak. Enggak. Jadi pas semuanya. Ya, udah sesuai. Itu semuanya kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ka'annahu yaqulu wa minha tukhrijuni taratan ukhra. Nah, terakhir wa maknas salam, bermuna makna salam. Salam dah, kan salat diakhiri dengan salam. Ya, makanya kalau ditanya ma huwas shalah, apa itu shalah? As-shalatu apa? Mubtatahatun bit takbir wa muhtadamatun bit taslim. Jadi salat itu awalnya diawali dengan takbir dan nanti diakhiri dengan salam. Jadi tadi Allahu Akbar, itu namanya awalnya awalnya takbir. Nanti akhirnya muhtatamatun bit taslim. Makanya makna salam, Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya di sini ada? Allahumma ya Allah a'tini, berikanlah kepada saya kitab saya biyamini, dari sebelah kanan saya. Wala tu'tini, jangan kau berikan kitab saya ya itu bisimali, dari sebelah kiri saya. Makanya kita kalau salam ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah kitab saya, ya buku saya, buku catatan-catatan saya itu dari sebelah kanan. Baru ya Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Jangan kau berikan buku saya dari sebelah kiri. Itu makna salam begitu. Ya, makanya orang kalau salam itu harus 2 kali. Ya, yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, itu wajib. Assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah. Bagi imam itu dua-duanya harus dikeraskan suaranya. Karena memang makmum menunggu sampai imam salam yang kedua. Sebab yang paling bagus bagi makmum, jangan salam sebelum imam salam yang kedua. Saya ulangi lagi, bagi makmum yang paling bagus bagaimana cara sholatnya, nunggu sampai imam salam yang kedua. Ketika imam salam Assalamualaikum warahmatullah, jangan salam dulu makmum. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, baru salam makmum. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini ilmu nih, diamalin. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang-orang yang nyembarangin. Imam baru Assalamualaikum warahmatullah, udah salam aja.
Iya, jangan. Itu kalau saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in dan di dalam syarahnya I'anatul Talibin, itu hukumnya makruh. Dan makruh itu bisa taputu fadilatul jamaah. Bisa meluputkan fadilah berjamaah. Yang mestinya dapat 27 derajat, maka hilang 27-nya. Tadinya kita berharap, mudah-mudahan dengan sholat berjamaah saya dapat 27 juta. Ya, dapat 27 juta. Gara-gara nyodok baca salam, ya nggak dikasih 27 juta. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Padahal tinggal salamnya doang, ya kan? Nah begitu. Makanya tolong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum sabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru. Ini ada lagi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya sir yang kedua. Siapa yang ngajarin? Baca kitabnya nggak ada. Ya, itu begitu. Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nungguin. Ya, ini imam udah salam belum? Ya, ternyata suaranya sir. Tuh makanya imam harus paham juga. Baca Fathul Mu'in juga imam, ya. Nah, begitu. Kalau dibaca Fathul Mu'in ditahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua-duanya dikeraskan. Enggak ada anjuran salam yang kedua suaranya sir, enggak ada. Keraskan. Karena memang makmum nunggu imam. Tuh seperti itu. Salat jenazah sama. Ya, salat jenazah juga makmum jangan salam sebelum imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata jamaah pada salam ya? Iya. Nah, setelah ngaji enggak usah. Ya, ikutin ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak banyak orang yang pinter tapi nggak ngamalin. Ya, banyak orang-orang pinter. Kayaknya dia pinter dah. Kayaknya dia pinter. Ya, tapi kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak belajar Fathul Mu'in berarti. Tuh, begitu. Jadi tolong ya. Ya, ini jamaah nih semuanya. Ya, jadi nanti kalau kita sholat jenazah, imamnya sampai salam yang kedua baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ya makmumnya salam. Ini istimewa. Ya, namanya ngamalin ilmu. Ya. Cukup kali ya. Nanti baru al-babul khamisah asyara fi fadilatis sunan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan satu-satu dulu. Pak Haji, silakan Pak Haji, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, ini pertanyaannya sungguh baik sekali ini. Pertama, memang yang namanya sholat ya itu punya keistimewaan tersendiri. Tadi udah dijabarkan semuanya. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah dari 5 waktu tersebut memang ada keistimewaan tersendiri. Nanti kita akan menemukan ya. Nanti kita akan temukan secara ya lebih detail lagi ketika kita baca kitabnya babnya. Nah ini belum ketemu kita nih, belum ketemu. Itu nanti pas bab sholat nanti punya kelebihan. Sholat zuhur keistimewaannya apa, asar apa, maghrib apa, isya apa, subuh apa. Ada keistimewaan masing-masing. Ya, yang jelas dari 5 sholat itu ya ada yang dikatakan sholatul wusta. Ya. Nah sholatul wusta ini rata-rata para ulama ya itu punya pendapat ya sholat wusta adalah sholat subuh. Walaupun memang ini pendapat ikhtilaf. Ada yang bilang sholat asar. Ya. Tapi itu mayoritas ya ada yang bilang itu sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena tadi alasannya tuh bagaimana keistimewaan sholat subuh? Ya Allah jelaskan enggak sholat subuhnya. Ya dalam hadis sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah kalau sholat sunnah fajarnya aja udah lebih bagus daripada dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya, kan begitu. Nah kalau dunia sama isinya udah lebih bagus, ya apalagi. Ya, jadi sholat subuh itu melebihi itu semuanya. Ya, sehingga ya sholat subuh itu ya dikategorikan sebagai sholatul wusta. Ya, sebagai ya sholat yang paling istimewa di antara 5 waktu tersebut. Nah sehingga ya siapa-siapa yang sudah bisa benar-benar menjaga sholat subuh itu menjadi satu takaran, satu standar bahwa orang ini udah termasuk baik. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana kalau sholat maghribnya berjamaah, ya biasa-biasa aja. Kalau sholat isyanya udah mulai tinggi. Tapi kalau sholat subuh itu udah istimewa. Ya, sehingga di dalam hadis dibilang salah satu keistimewaan sholat subuh itu kalau kita sholat subuh ya berjamaah itu sama seperti kita qiyamul lail semalam suntuk. Ya, itu salah satu keistimewaannya. Ya, jadi sholat subuh itu memang beda. Ya, karena memang lebih masyakat, lebih susah. Ya, orang-orang sedang tidur kita disuruh sholat. Ya, jadi kalau ditanya singkatnya apa sih fadilahnya? Ya, jadi keutamaan sholat subuh melebihi dari segala-galanya sehingga sampai dibilang bukan sholat subuhnya aja, sholat sunnah fajarnya aja sudah lebih bagus daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya udah melebihi dari itu. Ya, dan sehingga nanti ya setiap sholat itu memang ada ya keistimewaan tersendiri. Nah di antaranya sholat subuh itu ya kalau kita bisa jaga sama seperti kita yaitu melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Kan berat kita qiyamul lail semalam suntuk tapi dengan kita sholat subuh plus sholat isya itu sama dengan kita udah qiyamul lail semalam suntuk. Ya. Dan bahkan katanya itu malaikat-malaikat senantiasa selalu silih berganti itu di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya, jadi ada 2 malaikat. Ya, yata'akabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nah ternyata itu terdapat pada waktu subuh dan waktu asar. Makanya itu 2 sholat sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Ya, sehingga melebihi daripada sholat-sholat yang lainnya. Nah, kemudian apa sih keistimewaannya? Kembali ke hadis yang tadi. Kalau sunnahnya aja udah lebih bagus daripada dunia dan isinya. Berarti sholat subuh melebihi dari itu. Ya, jadi begitu Bapak Saudara ya. Ya. Iya. Baik. Jadi silih berganti pas tukarannya di waktu subuh. Makanya dibilang mashuda begitu. Ya. Jadi ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Itu bukan di waktu yang lain. Di waktu apa?
subuh dan di waktu asar. Ya, seperti itu. Iya, harusnya begitu. Ya, jadi kita harus betah di masjid. Ya, salah satu ciri orang yang baik betah di masjid. Salah satu ciri orang baik betahnya di mall. Ya, gitu. Kita betah di masjid apa di mall? Ya, begitu. Kalau di masjid, ya begitu. Habis subuh, wiridan. Nah, seperti bahkan kalau bisa perpanjang wiridan sampai terbit fajar. Sehingga nanti kalau kita sholat, itu namanya sholat isyraq. Nah, itu mudah-mudahan ya pahalanya seperti pahala umroh. Tamatan, sempurna. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke masalah yang tadi, memang sholat subuh itu paling istimewa kebanding daripada yang lain. Jadi kalau mau nilai seseorang, ya dia udah sempurna atau enggak, lihat subuhnya. Kalau subuhnya udah seperti Jumat, mantap. Kalau maghrib, ya semua orang bisa. Ya, tapi kalau subuh, nah ini yang paling berat. Karena sholat ini paling istimewa. Ya paling istimewa. Kalau sunnahnya aja udah lebih bagus daripada dunia isinya, bagaimana subuhnya? Susah diceritain udah. Seperti itu. Ya. Baik. Bagi orang-orang yang memang udah terbiasa, dia nggak pernah ninggalin sholat sunnah, maka kalau dia terlewati boleh dikodok. Apalagi sholat sunnah subuh, dia nggak pernah ninggalin nih, nggak pernah ninggalin. Sewaktu-waktu dibangun kesiangan, boleh nanti dikodokin. Sholat subuh, habis sholat subuh disolat. Sholat namanya sunnah, ya kodok sunnah, ya fajar, boleh. Ya, tapi bagi yang biasa, kalau yang kadang-kadang ninggalin, kadang-kadang enggak boleh. Takutnya itu jadi fitnah. Habis sholat subuh nggak boleh sholat. Iya, kalau yang biasa boleh, nggak apa-apa. Jadi yang namanya kodok, ada kodok wajib, ada kodok sunnah. Ya, itu jelas ada. Ya, silakan. Kiai itu misalnya atau ustadz yang disuruh memberikan saksi bahwasanya jenazah ini min ahlil khair. Tetapi kita tahu misalnya ini yang namanya jenazah tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Apakah itu nanti persaksian palsu di hadapan Allah? Apa dikatakan orang-orang munafik kita sebagai makmum misalnya jamaah ini min ahlil khair sedangkan nggak pernah ke masjid, nggak pernah ini. Itu apa gimana Kiai? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya sholat. Misalnya kita bergian. Pada saat sholat kan kita misalnya mau berjamaah. Kemudian pada saat jamaah itu imamnya banyak salahnya. Kita sebagai makmum apakah meneruskan atau mufarokoh? Kan ada istilahnya mufarokoh gitu. Apakah kalau misalnya mufarokoh itu kita tidak mengikuti anjuran Rasulullah untuk sholat berjamaah? Itu bagaimana sikap kita, Kiai? Makasih. Baik. Yang pertama, Bapak Saudara, ya, terkait dengan ishad. Jadi untuk ishad ini begini, kita tetap ada landasan. Yang namanya kita ishad minimal kita tahu percis dengan kondisi mayit. Walaupun kagak semuanya, satu aja. Saya lihat nih, ya waktu hidupnya dia rajin ngaji, udah itu aja kita pegang. Saat waktu dia hidup, dia rajin ngajinya, tiap malam minggu ada terus. Nah, saya ishad dari situ aja tuh. Ya, bahwa orang ini orang yang cinta hadir di majelis ilmu. Nah, biasanya orang yang hadir di majelis ilmu itu pasti orang-orang baik. Mari berdasarkan itu kita ishadkan. Ishadu bi anna hadil janazah min ahlil khair. Baru yang lain boleh khair. Nah, tapi kalau seandainya yang tadi antum bilang enggak ada sama sekali. Ininya enggak benar, ini enggak benar. Ya jangan kita isyhadkan. Udah diam aja. Tapi tetap kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada kebaikannya, silahkan sebutin. Tapi waqufu an masawihim. Kalau enggak ada kebaikannya, pendem aja udah. Jangan disebutin apa-apa. Diam aja semuanya. Atau kita doain, Bapak, Saudara, kita doakan semoga almarhum, ya mudah-mudahan manakala punya dosa kesalahan diampunkan oleh Allah. Jangan begitu. Kita bilang orang ini baik,
padahal mabok mulu. Ya, nah itu jangan. Berarti kita nanti ya bilang isyhadu bi anna hazil janazah min ahlil khair. Kita bilang khair. Kata malaikat bohong gitu. Ya. Jadi jangan membuat-buat ya. Tapi kalau memang ada dari satu segi silahkan ungkapkan. Nah kita memang nggak tahu ya kebaikan orang. Tapi dari satu sisi kita bisa pertanggungjawabkan, itu boleh. Tapi kalau nggak ada, ya udah lebih bagus diam aja. Wakufu an masawihim. Ya, emang kita sunnahnya uzkuru mahasina mautakum. Tapi nggak ada kebaikannya, udah diam aja. Ya, kita sholatin selesai udah. Ya, jangan kita ishad. Sebabnya nanti jamaah pada protes, bohong. Nah begitu. Ya, jangan juga ya, jangan juga seperti itu. Nah kemudian yang kedua terkait kalau seandainya ya kita ini lagi sholat berjamaah di satu tempat yang kita nggak tahu kondisinya, ternyata waktu sholat berjamaah jahar, imamnya kedengaran suaranya, rukun qaulinya nggak bener atau rukun fi'linya nggak bener, dan kita yakin bukan sekali. Waktu pertama kita dengar, mungkin salah dengar nih kita dengar lagi, emang begitu, muparokoh. Dan muparokoh itu tidak meluputkan fadilah berjamaah. Kita kan udah sholat jamaah tuh, udah dapat 27. Tapi pas banget di tengah-tengah ada masalah. Ya, bacaannya kagak bener. Dan bacanya rukun qauli, seperti baca Fatihahnya nggak bener. Maka wajib kita muparokoh, jangan kita ikutin terus. Dan muparokoh seperti namanya muparokoh bi uzrin, dengan uzur. Dan itu tidak meluputkan fadilah berjamaah. Jadi nggak apa-apa. Bahkan itu dianjurkan memang muparokoh. Tetap dapat 27 derajat. Kecuali kalau muparokoh yang kagak ada uzur. Nah itu nggak boleh. Meluputkan fadilah kita. Ya, yang tadinya dapat 27 jadi nggak dapat. Tapi kalau yang diceritakan tadi itu karena salah ya dalam bacaan dan ini rukun qauli. Ya itu mesti kita muparokoh. Artinya muparokoh kita berpisah ya. Udah nggak lagi ngikut kepada imam. Tapi kalau kebetulan gerakan kita sama, nggak ada masalah. Tapi kita nggak nyamain, kebetulan sama, itu boleh-boleh saja. Karena kita udah nggak ada kaitannya. Mau salam duluan juga nggak apa-apa, karena kita udah muparokoh. Ya kita udah selesai tasahud, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masalah kaitannya dengan keyakinan kita. Karena memang kita yakin bener baca Fatihahnya kagak bener, jangan diikutin udah. Ya muparokoh, begitu. Ya. Seperti kita ketahui kan ya, kita yakini Allah Maha Tahu. Ketika kita sedang sholat di sujud yang terakhir mau salam, di hati kita berdoa gitu tadi, di hati bukan di mulut. Itu apa membatalkan sholat kan? Gitu aja. Iya. Pada saat kita lagi sujud itu emang tempat yang paling dekat dengan Allah. Jadi di lain kitab itu dijelaskan, di samping kita disuruh banyak baca tasbih, misalnya subhana rabbiyal a'la atau tasbih-tasbih yang lain, boleh juga kita suruh doa. Boleh berdoa. Tapi doa yang kira-kira jangan ngarang sendiri gitu. Ya, doa misalnya rabbighfirli wali walidayya, boleh. Rabbighfirli kan artinya Allah ampunkanlah saya. Itu dosa kita minta diampunin. Rabbighfirli wali walidayya, dan dosa orang tua kita boleh ditambahin. Ya, enggak usah di dalam hati, sebut aja Rabbighfirli wali walidayya. Enggak batal enggak. Ya, karena memang di samping kita disuruh tasbih, kita juga suruh berdoa. Karena pada saat sujud, disitulah tempat yang paling dekat kita dengan Allah. Sehingga kalau sholat sunnah, boleh sujud lebih lama. Tapi jangan di akhir doang. Jangan di sujud yang terakhir doang. Ya sujud yang pertama, sujud yang kedua. Nggak apa-apa, samain aja. Mau lama-lama aja. Sebab Nabi nggak ngajarin saat sujud yang terakhir lamain. Ya enggak. Ya boleh, karena sujud itu ruknun tawil. Boleh di sujud yang pertama, boleh di sujud yang kedua. Di rakaat pertama, di rakaat yang terakhir, boleh. Ya, ini kadang-kadang kita salah. Di sujud yang terakhir doang, di rakaat terakhir lama banget dah. Ya, jadi dari awal nggak apa-apa. Ya, apalagi kita sholat sendiri, munfarid, nggak apa-apa. Kita berdoa, karena memang itu
ya tempat yang sangat dekat kita dengan Allah. Begitu. Jadi mohon ampun, kita banyak dosa. Nah, Robbi inni zolamtu nafsi zulman kasiro. Itu kan namanya ngakuin kita banyak dosa. Boleh aja. Ya, boleh. Tapi dengan bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia, batal ntar. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, ampunin saya, ya Allah. Jangan begitu. Ya, batal ntar. Tapi ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan cakep banget. Dalam sujud boleh baca? Boleh. Tapi niatnya doa, bukan baca Quran. Sebab kalau kita baca Quran dalam sujud makruh hukumnya. Ya. Jadi baca Quran waktu berdiri. Waktu sujud baca Quran makruh. Nah itu bukan baca Quran, berdoa. Rabbighfirli wali walidayya, berdoa. Nah seperti itu. Ya. Cukup ya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.